Halo rekan-rekan film investor. Semua dinamika yang terjadi di pasar modal tidak bisa kita kontrol sepenuhnya. Mau pasar lagi turun atau lagi naik tidak bisa kita kontrol atau kendalikan. Berbagai analisa kita tentang suatu saham yang kita nilai sudah matang dan juga benar, tapi ternyata pada akhirnya saham yang kita beli turun karena pasarnya juga ikut turun, itu semuanya tidak bisa kita kontrol. Setidaknya ada 4 kali mini crash yang terjadi di tahun lalu tahun 2022. Tahun kemarin itu memang benar-benar merupakan tahun yang sangat fluktuatif, setidaknya dalam 20 tahun terakhir ini. Lagi pula di beberapa kesempatan, banyak sekali berita yang lebih menampilkan kesan horor yang bukannya memberikan informasi yang mencerahkan, malahan membuat suasana makin terkesan mencekam. Semua hal ini tidak bisa kita kontrol atau di luar kendali kita. Tapi ada hal yang bisa kita kontrol dan itu sepenuhnya ada dalam kendali kita, yaitu respon dan juga tindakan kita dalam menghadapi semuanya itu. Salah satu tindakan dan respon yang selalu rutin saya lakukan adalah membuat dan melaksanakan rencana strategi investasi saham di awal tahun. Strategi inilah yang membuat saya masih bisa meningkatkan nilai portofolio saya di tahun lalu sebesar 41% secara keseluruhan, walaupun di pasar modal terjadi 4 kali mini crash. Dan sebenarnya secara keseluruhan, pasar modal di tahun 2022 tidak terlalu kondusif. Tapi sebelum saya masuk ke penyampaian strategi itu, saya menjelaskan sedikit dulu tentang beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, strategi ini disusun dengan tujuan agar memaksimalkan pertumbuhan total nilai portofolio tahunan sekaligus meminimalkan risiko dengan cara diversifikasi yang seimbang dan juga tepat. Nah, maksud saya di sini tentunya dalam praktiknya nanti goal dari strategi ini tidak hanya akan dilihat dalam periode tertentu saja dalam jangka pendek, tetapi ada waktu yang perlu kita lewati untuk menilai secara keseluruhan apakah total portofolio kita ini nanti akan naik atau akan turun. Nah, dalam hal ini saya akan menggunakan periode 1 tahun jadi bukan bulanan apalagi harian. Yang kedua, semua strategi dan susunan porsi saham yang saya jelaskan di sini, itu semuanya sesuai dengan profil risiko saya. Nah, hal ini belum tentu cocok dengan profil risiko teman-teman semua. Masing-masing dari kita tentunya punya batasan yang berbeda-beda dalam menerima sesuatu yang terjadi. Kita mempunyai level penerimaan risiko yang berbeda-beda, tergantung kepribadian kita. Jadi setiap presentasi atau porsi yang nanti saya jelaskan, itu merupakan cerminan dari profil risiko saya yang secara umum saya mempunyai profil risiko yang moderat tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Dan profil risiko saya ini belum tentu cocok dengan Anda sehingga seharusnya Anda bisa melakukan penyesuaian sesuai dengan profil risiko dan juga rencana Anda. Yang ketiga, susunan porsi dana presentasinya nanti di sini itu semuanya di luar dari alokasi investasi lainnya, terutama yang rendah risiko seperti emas, deposito, atau obligasi retail negara, dan juga kita bisa tempatkan di properti dan juga lain-lain. Jadi penting untuk kita melakukan diversifikasi investasi untuk seluruh dana tabungan dan investasi kita. Strategi yang saya akan jelaskan ini khusus untuk alokasi anggaran investasi saham. Saya sangat menyarankan Anda tidak hanya mengalokasikan seluruh dana yang ada untuk saham saja, tapi bisa dibagi pada instrumen investasi lainnya, terutama yang rendah risiko seperti emas, deposito, obligasi retail negara, atau juga reksadana dan juga lain-lainnya. Yang keempat, pastikan prioritas dana untuk kebutuhan pokok sudah terpenuhi. Investasi di pasar modal sampai dengan saat ini memang masih terbukti memberikan imbal hasil yang paling tinggi, tapi di sisi lain sekaligus menyimpan risiko yang relatif besar. Saya sangat menyarankan kita hanya menggunakan uang dingin untuk investasi di pasar modal. Nah, dari pendapatan kita setiap bulan atau pada periode tertentu kita harus alokasikan dulu sepenuhnya untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan minum, sandang, papan, kebutuhan anak untuk sekolah, dan biaya kesehatan. Setelah semuanya itu terpenuhi, baru sisanya kita alokasikan untuk investasi saham. Oke, kalau begitu kita langsung saja masuk ke strategi teknis saya mengatur portofolio investasi saham di tahun 2023.
Langkah yang pertama, membuat rencana berdasarkan tujuan investasi. Nah, di sini saya bagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama itu investasi untuk jangka panjang dengan waktu lebih dari 3 tahun. Nah, yang kedua untuk jangka menengah dengan waktu 6 sampai dengan 12 bulan. Dan yang ketiga, jangka pendek dengan waktu antara 1 sampai dengan 6 bulan. Jadi di sini kita perhatikan ya, untuk jangka panjang lebih dari 3 tahun tuh core stock itu ada 20%, lalu untuk jangka menengah itu 50% dan juga jangka pendek 30%. Nah, sebaiknya lebih dulu saya jelaskan untuk jangka panjang ya, yang lebih dari 3 tahun. Nah, ini ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi sebuah saham yang menurut versi saya ya, yang untuk saya masukkan ke dalam saham core stock ya, untuk saya simpan selama 3 tahun ke depan. Kriteria yang pertama, saham itu harus LQ45, big cap, berfundamental bagus, dan yang pastinya sudah cetak laba. Jadi kalau LQ45, big cap yang dipaksakan big cap, dan juga dipaksakan LQ45 dan belum cetak laba, sebaiknya jangan dipilih untuk jangka panjang. Yang kedua, rutin membagikan dividen. Yang ketiga, konsisten bertumbuh pada beberapa indikator profitabilitas. Dan yang keempat, pastinya good corporate governance. Dan yang terakhir ada beberapa kriteria lainnya yang kalau saya jelaskan itu bisa panjang. Jadi cukup untuk 4 aja ini yang menurut saya paling penting untuk saya jelaskan mengenai kriteria core stock versi saya. Nah, untuk jangka menengah dan jangka pendek akan saya jelaskan pada langkah berikutnya. Nah, langkah yang kedua, screening saham berdasarkan sektor yang berpotensi naik panggung di tahun 2023. Sektor yang saya tampilkan ini adalah sektor prioritas yang menurut pendapat saya akan naik panggung pada tahun 2023. Pada video ini saya tidak akan menjelaskan alasannya satu persatu karena nanti akan kepanjangan videonya. Semua porsi saham ya, presentasi yang ada di sini itu merupakan pembagian dari alokasi investasi saham untuk jangka pendek dan juga jangka menengah. Nah, tadi kan untuk jangka panjang, untuk core stock kan sudah saya jelaskan kriterianya. Nah, itu kan untuk jangka panjang. Nah, ini untuk jangka pendek dan jangka menengah. Jadi dalam kurun waktu 1 tahun ini. Nah, di sini saya akan bagi dalam beberapa sektor yang menurut saya cukup berpotensi ya. Yang pertama itu adalah consumer. Saya tempatkan di sini alokasi 30%. Lalu untuk keuangan, bisa saham bank dan juga bisa saham non-bank 30% juga. Lalu ada saham properti 15%. Lalu berikutnya untuk komoditas ya, batu bara sebanyak 10%. Dan alokasi untuk sektor lainnya sebesar 15%. Nah, untuk alokasi sektor lainnya ini, di sini ada beberapa yang bisa menjadi alternatif ya. Antara lain ada basic industri, retail, otomotif, teknologi, dan juga kesehatan. Jadi 5 sektor lainnya ini, yang masuk dalam sektor lainnya ini, kita bisa alokasikan dari 15% total dana untuk sektor lainnya ini. Nah, berikutnya untuk lebih jelasnya, biar saya berikan contoh yang real dan konkret bagaimana menggunakan strategi ini. Nah, misalnya kita dalam tahun 2023 ini, kita akan mengalokasikan sebesar 100 juta untuk investasi saham. Nah, pertama tadi kan sudah saya jabarkan tentang core stock ya. Core stock tadi kan alokasinya 20%. Jadi dari 100 juta ini, 20 jutanya saya gunakan untuk core stock. Jadi itu saya belikan saham. Dan untuk core stock ini kita bisa memakai 2 cara ya. Kita bisa simpan sekaligus 20 juta ini belikan 1 saham atau 2 saham yang kita anggap memenuhi syarat atau kriteria yang sudah tadi saya jelaskan. Atau kita bisa menggunakan dollar cost averaging ya. Jadi kita bisa cicil secara konsisten setiap bulan berdasarkan pendapatan yang kita dapat kita sisihkan untuk beli core stock itu. Sampai dengan porsi dana atau alokasinya sesuai dengan yang kita sudah rencanakan 20%. Nah, yang di sini yang saya jelaskan di contoh ini itu adalah alokasi dana untuk tujuan jangka menengah dan juga jangka pendek. Jadi totalnya semua tadi kan ada 50% dan juga 30%. Jadi untuk 100 juta ini 80 jutanya secara keseluruhan itu kita alokasikan untuk jangka pendek dan juga jangka menengah. Nah, di sini kita perhatikan untuk pembagian sektornya seperti ini. Jadi tadi kan saham konsumer tadi kan 30% ya. Jadi kita tempatkan di saham konsumer A itu 14 juta. Lalu consumer B kita tempatkan 10 juta. Jadi total keseluruhannya 30% dari 80 juta ya. Lalu untuk sektor keuangan tadi kan 30% juga. Kita bisa tempatkan di bank A 11.500.000,
Bank B 10 juta, dan juga Bank C 2.500.000. Nah, untuk angkanya ini sebenarnya hanya sebagai gambaran saja kepada Anda bahwa total pembelian saham kita untuk misalnya Bank A ya, misalnya contoh Bank BNI, itu kita maksimal beli sampai dengan 11.500.000 saja. Misalnya untuk Bank B, misalnya untuk Bank B seperti BCTM ya, nah itu kita alokasikan sampai maksimal 10 juta. Jadi total keseluruhannya itu ada 30% dari 80 juta yang kita alokasikan untuk saham bank. Lalu saham properti A 8 juta dan juga properti B 4 juta. Jadi total keseluruhan ada 15% dari 80 juta ya. Lalu berikutnya untuk batu bara A, batu bara B. Ini saya kasih contoh saja, misalnya kita menempatkan 2 saham di sektor batu bara. Jadi kita bagi 2 ya, yang satunya cukup agak lebih besar dan satunya lebih kecil. Yang lebih besar ini misalnya kita cari saham batu bara yang LQ45, big cap, dan juga dividennya cukup besar daripada yang lainnya. Salah satu contohnya itu PTBA ya. Kita bisa tempatkan di batu bara A ini. Contoh misalnya. Nah, yang untuk saham yang lainnya ya, yang tadi yang sudah saya jelaskan untuk 15% itu, kita bagi menjadi beberapa atau ke dalam beberapa sektor ya yang cukup berpotensi juga. Misalnya ini contoh saja untuk saham otomotif, kita tempatkan itu anggarannya 8 juta, lalu ada basic industry itu 2 juta saja. Lalu ada saham retail A ya, misalnya saham retail yang pertama 500.000. Nah, saham retail yang kedua, saham retail B itu juga 500.000. Lalu ada untuk saham kesehatan 500.000 dan juga teknologi 500.000. Jadi seperti itu ya, kita mengalokasikan, kita sudah mempunyai guidance untuk masing-masing saham di sektor yang kita bidik. Jadi begitu saham itu sudah kita temukan, ya kita disiplin saja, kita masuk ke saham itu sampai dengan batas maksimal porsi yang telah kita tetapkan di sini. Tapi saya mau ingatkan lagi bahwa semua yang tertera di sini itu kondisional banget ya. Jadi jangan terlalu kaku juga. Jadi misalnya kalau lebih sedikit, misalnya 30 sampai dengan 35 masih cukup bisa ditoleransi. Atau misalnya saham consumer, di sini kan saya pakai 2 saham, kita bisa fokus pada satu saham saja misalnya. Begitu juga dengan saham lainnya. Tidak harus semuanya ini kita alokasikan ya. Misalnya kita hanya mengalokasikan pada otomotif saja dan juga kesehatan. Jadi hanya ada 2 saham saja, tapi tetap maksimal 15% dari 80 juta untuk saham lainnya. Nah, yang berikutnya langkah ketiga, membagi porsi dana berdasarkan kualitas dan likuiditas saham untuk profil risiko yang moderat ya. Jadi untuk bagian ketiga ini, maksud saya itu supaya kita dalam melakukan trading ya, dalam melakukan investasi selama setahun ini, kita ada semacam batasan ya atau rambu-rambu dalam pembagian porsi saham berdasarkan sektor yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau kita lihat ya, di sini ada 5 kriteria ya, 5 rambu-rambu, di mana misalnya salah satunya itu untuk A dan B ya, itu fokus pada LQ45, big cap, dan juga liquid ya, yang rutin bagi dividen dan juga lagi murah. Nah, di sini saya alokasikan yang cukup besar ya, saya prioritaskan yang cukup besar sekitar 60%, masing-masing 30% itu dikarenakan saya melihat saat ini banyak sekali saham LQ45 big cap yang sedang turun banyak. Ya, terutama pada awal tahun 2023 ini, ternyata pasar kita mengawali tahun ini dengan mini crash lagi ya. Sehingga menurut saya justru ini peluang yang sangat baik untuk kita mendapatkan saham Mercy dengan harga bajai. Maka itu saya mengalokasikan yang cukup besar di sini ya. Nah, dalam tanda kutip yang lagi murah ya, banyak sekali. Kalau kita perhatikan di Bursa Efek Indonesia saat ini, banyak sekali saham big cap, LQ45, bagi dividen, liquid, dan segala macam yang bagus-bagus itu lagi sedang banyak-banyaknya murah saat ini. Lalu saya selalu menempatkan porsi yang terbatas ya untuk saham small cap dan juga kurang liquid, tapi di sisi lain punya fundamental yang bagus dan juga kinerjanya lagi turn around. Nah, saya sebenarnya sampai dengan saat ini masih lumayan suka ya berinvestasi pada emiten yang kecil size-nya, tapi punya pertumbuhan yang bagus, sehingga peluangnya ke depan untuk memperbesar size-nya itu semakin besar. Nah, saya punya banyak sekali pengalaman pada saham seperti ini, yang di beberapa kesempatan saya menemukan bagger justru di saham-saham seperti ini. Tapi sebesar apapun peluang itu, tetap saja kita harus batasi resikonya dengan pembagian porsi saham seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk small cap itu kita alokasikan saja 10% maksimal.
Lalu ada medium cap juga ya, tapi yang tidak liquid atau yang kurang liquid itu maksimal 10% saja. Nah, tapi sekali lagi ya, jika Anda yang punya profil risiko yang cukup tinggi ya, yang berani mengambil risiko yang cukup tinggi, ya Anda bisa sesuaikan dengan mengalokasikan yang lebih kecil ya untuk LQ45 big cap liquid, misalnya Anda turunkan jadi 20%. Lalu alokasi untuk saham big cap ini Anda masukin 55% atau Anda tambah pada saham yang medium cap dan small cap. Jadi kita naikkan menjadi 20%. Jadi itu semua tergantung dari sejauh mana Anda nyaman dalam menerima resiko. Nah, langkah yang keempat, strategi saya itu menyiapkan cadangan cash. Cash is the king. Nah, berkaca pada pergerakan IHSG tahun 2022 ya, yang totalnya itu mengalami 4 kali mini crash, serta berbagai tantangan yang kita hadapi ya di tahun 2023 ini, maka akan lebih bijak jika kita selalu menyediakan cash. Nah, dalam hal ini saya mempunyai rencana untuk tahun 2023 ini saya menyediakan cash minimal 15% dari total dana untuk investasi saham. Jadi tadi kan untuk beli saham kita sudah punya 100 juta ya, misalnya contoh. Jadi kita minimal punya 15 juta yang kita alokasikan untuk cash yang kita sediakan ada cadangan. Jadi kalau misalnya pasar lagi diskon seperti saat ini, kita bisa mengambil kesempatan itu. Seringkali pasar itu dengan caranya yang unik ya, menyediakan peluang untuk kita agar mendapatkan saham Mercy di harga bajai. Nah, kesempatan seperti ini tuh biasanya justru banyak tersedia itu pada saat pasar bertindak irasional seperti saat ini. Nah, langkah yang kelima ini sebenarnya merupakan suatu guidance ya atau pedoman investasi saya selama ini, yaitu selalu konsisten pada saham yang berfundamental bagus dan valuasinya murah. Saya akui memang memilih saham berfundamental bagus itu dan valuasinya murah tidak otomatis menghindarkan kita dari penurunan harga saham. Itu sangat pasti. Fluktuasi yang terjadi di saham naik turun itu sangat biasa. Jadi mau fundamentalnya bagus, valuasinya murah, tetap saja pasti bisa turun. Tapi berinvestasi pada saham yang berfundamental bagus berpeluang menghindarkan kita dari fluktuasi harga yang terlalu tinggi. Kita juga bisa terhindar dari saham-saham gorengan ya, dan menjadi korban cuci piring dari pemegang kepentingan di perusahaannya, di dalam perusahaan itu sendiri, dan juga big player. Serta paling tidak kita punya dasar lah yang rasional dan sehat dalam berinvestasi saham. Pada akhirnya, melalui perjalanan waktu yang memadai, saham berfundamental bagus dan valuasinya murah akan memberikan kita cuan yang sehat dan terarah. Investasi itu seharusnya goalnya itu menjadikan kita lebih sejahtera dan lebih menikmati hidup ini secara happy dan juga menyenangkan. Sekian dulu informasi kali ini, semoga bermanfaat. Salam Value Investor.